Fikri adalah film yang menceritakan tentang kisah cinta yang tak terikat apapun. Yang di sini ada Daram dan Shira. Mereka berdua tinggal di kota romantis yaitu Paris. Kehidupan dua pasangan ini sangat unik. Hidup bersama tapi nggak cinta. Dibilang hanya nafsu doang tapi ada rasa sayangnya. Untuk ending ceritanya tonton aja sampai habis. Dimulai dari pertengkaran Daram dan Shira di sebuah apartemen, yaitu kejadian pada umumnya setiap pasangan. Yang memperparah keadaan, Daram malah minta hadiah yang diberikan untuk Shira. Karena tidak ada kecocokan lagi, Shira pergi ke rumah orang tuanya yang kebetulan juga tinggal di kota Paris. Sebenarnya Shira berat meninggalkan Daram, tapi karena saling emosi mereka putus. Mendengar Shira putus dengan Daram, mantan Shira banyak yang telepon untuk mengajaknya kencan kembali, tapi Shira malah menolaknya. Shira ini bekerja sebagai pemandu wisata bagi turis, khususnya orang India, sedangkan Daram bekerja di sebuah bar temannya sebagai stand-up komedi. Lalu kejadian kembali ke setahun sebelumnya, ketika Daram pertama kali ada di Paris dan mencari tempat tinggal, dan bertemulah dengan Natalie. Dia gadis yang cantik dan seksi yang akan menjadi teman serumahnya. Tapi sayangnya Natalie tidak suka cowok. Tapi otak mesum Daram langsung terekam lain. This is my girlfriend Naomi. Naomi Dama. Sebelum bekerja sebagai stand-up, Daram menikmati pesta terlebih dahulu dan mulai memburu mangsa. Dari sini ketemulah dengan Shira. Sekedar basa-basi, Daram mencoba merayunya. Tapi Shira tidak segampang itu untuk tertarik ke Daram. Kecuali Daram bisa menang kompetisi makan sayap ayam, baru Shira bisa kencan dengannya. Kompetisi dimulai dan sampai babak akhir. Daram memenangkan kompetisi tersebut. Akhirnya Daram dan Shira kencan di rumah barunya yang dia tempati. Daram mengharap lebih dengan Shira, tapi Shira tidak mau menjalin cinta dalam semalam. Kembali ke momen hari ini. Setelah pertengkaran itu, Daram pergi supermarket untuk mencari makanan favoritnya. Tapi sayangnya dia hanya tahu makanannya bukan mereknya. Yang tahu mereknya hanya Shira. Dan kebetulan Shira juga sedang belanja di sana. Dan Shira memberikan cereal yang Daram inginkan. You're welcome. Daram kembali beraktivitas seperti biasa, yaitu stand-up. Dan bahan joke-nya dia menceritakan kisahnya sendiri. Mulai dari gagal memburu gadis hingga berhasil memburu janda muda yang cantik. Suatu ketika Daram membawa si janda ke sebuah restoran mewah. Dan sialnya restoran tersebut milik keluarga Shira. Mereka berdua bertemu kembali dan saling cekcok. Tapi Shira tetap profesional dalam menghadapi tamu restorannya, meskipun tamu tersebut adalah mantan dengan pacar barunya. Kembali lagi ke tahun yang lalu. Setelah Daram kencan semalam dengan Shira, dia mulai mencari Shira dan bertemu di sebuah tempat bersama tamunya sebagai pemandu wisata. Daram dengan mudah menemukan Shira berkat bantuan teman Shira di waktu pesta tersebut. Dan Daram mencoba untuk merayunya lalu mengajaknya untuk kencan kembali. Tapi Shira menolaknya karena tidak ingin Daram jatuh cinta ke dirinya. Meskipun dapat penolakan dari Shira, Daram masih saja membujuknya. Dan pada akhirnya Shira luluh, tapi dengan syarat harus menyelesaikan tantangan kedua, yaitu menampar polisi yang ada di seberang jalan. Ketika Daram berhasil menampar polisi, maka terjadi kejar-kejaran dengan sang polisi. Dan lagi-lagi Daram menang tantangan. Akhirnya Daram dan Shira kencan yang kedua kalinya. Karena udah kencan 2 kali, Shira memutuskan untuk hidup bersama Daram. Tapi Shira tidak mau ada dalam ikatan cinta bahkan pernikahan. Dari sini mulai banyak bencana. Dari rebutan toilet, gangguin saat tidur, lupa bawa kunci kamar, bahkan untuk sekedar makan malam bersama seminggu sekali saja Daram lupa. Just check it, check. Let's check it, let's check it. Oh. Momen kembali ke hari ini. Shira sedang nyantai di kamarnya. Tiba-tiba Daram telepon. Karena Shira paham dengan sikap Daram,
Maka Sira menghampiri dan menyelesaikan masalahnya yang berurusan dengan polisi. Gara-gara Daram nyetir sambil mabuk dan dompetnya dicuri teman kencannya. Uncle, Adi, Malam berikutnya, Daram ada di sebuah bar dan kencan dengan wanita cantik untuk sekedar menemani hari ultah si cewek cantik yang lagi patah hati. Seketika itu, Daram ingat jika ada kesamaan tanggal dengan Sira, yaitu hari saat putus dengan Sira. Agar momen itu tidak hilang, Daram menelponnya untuk merayakan hari tersebut. Dari kejadian itu, mereka mulai akur kembali. Mubarak ho mubarak. Breakup आपको मुबारक. खुलता नहीं, it's you and me. खिड़की रहे हर तरह चूस ले हम मजा, चलते हुए फिसले कहीं. क्या कर रही हो? Seperti biasa, ketika cowok mau ajak kencan pasti malam hari. Begitu juga si Daram yang telepon Sira untuk mengajaknya nonton. Tapi sayang, Sira ada jadwal kencan dengan cowok lain, yaitu Anai. Daram membujuk Sira untuk membatalkan kencannya agar Daram bisa bersama Sira. Tapi kenalan baru Sira ternyata sudah sama-sama sampai di rumah Sira. Dan kebetulan Daram malah bertemu dengan cowok tersebut. Ternyata cowok yang dia omongin bersamanya. Dengan rasa malu, Daram mulai salah tingkah. No, perfect. Daripada Daram nganggur sendirian, Anai sekalian mengajaknya kencan bertiga di sebuah bar karaoke. Dan mereka sama-sama melakukan hal yang konyol di luar kedewasaan mereka, yaitu sama gilanya. Anai seorang pegawai bank yang dianggap membosankan, tapi ternyata mereka bertiga masih bisa happy. Herannya, Daram tidak merasa cemburu dengan Anai, bahkan menyarankan Sira untuk kencan dengannya. Anai mulai PDKT dengan Sira, dan ketika kencan pertama, Sira video call dengan Daram, sekedar pamer saja jika Sira akan kencan dengan cowok lain. Tapi sepertinya Daram merasa baik-baik saja dengan hubungan Sira dan Anai. Sira sebenarnya membuka hatinya untuk yang lain karena mencoba mengalihkan perasaannya untuk Daram, karena Daram dan Sira tidak pernah berkomitmen. Setiap Sira kencan dengan Anai, Daram selalu kepo dengan hubungan mereka berdua, karena Daram gak dapat kesempatan kencan bareng Sira. Di momen yang asik saat Daram dengan pacarnya, tiba-tiba Anai telepon untuk mengajaknya double date, untuk menikmati keindahan di sebuah pantai. Di tengah perjalanan, Daram yang duduk di jok belakang lagi asik bersama pacarnya. Dan di saat itu dilihat oleh Sira. Sesampai di pantai, mereka berdua asik dengan momen masing-masing. Pas di malam harinya, mereka kencan sangat sensitif banget. Acara double date selesai, mereka berempat pulang. Dan giliran Sira di jok belakang yang mesra. Tapi di acara double date, Sira merasa nggak nyaman dengan Anai. 3 bulan sudah berlalu, dan Sira pergi ke Menara Eiffel untuk menemui Anai. Dan di sana, Anai mengajak Sira untuk menikah. Sebelum menerima Anai, Sira butuh masukan dari Daram. Di kejadian yang sama, Daram lagi pesta dengan pacarnya. Dan tiba-tiba ada telepon dari Sira untuk menyuruh Daram menemui di sebuah tempat. I don't care Dharam Gulati 15 minutes. Sesampai di sana, suasana Sira sedang kebingungan dan butuh pendapat dari Daram. Karena bagi Sira, hanya Daram yang lebih mengerti dirinya. Karena Sira ragu dengan apa yang akan diputuskannya. Tapi Daram menyarankan untuk menerima Anai karena menurutnya dia cocok dengan Sira. Setelah pertemuan itu, suasana hati Daram berubah. Seperti ada yang hilang dalam dirinya. Daram menghadiri acara lamaran Sira dan Anai. Dan saat itu juga Sira kesal jika Daram tidak bisa dihubungi. Alasan Daram menghilang karena sibuk bersama keluarga Christine yang akan berencana untuk melamarnya. Tapi Sira tidak menyetujui keputusan Daram karena Christine tidak akan mampu mengimbangi sikap Daram yang masih kekanak-kanakan. Dari obrolan itu, Daram sadar jika Sira sangat sayang dengan Daram. Tapi Sira malah kesal jika menanyakan perasaannya. Di saat mereka saling emosi, di saat itulah Daram melamar Christine. Sira dan Anai melihat momen itu. Lalu Anai mengumumkan acara pernikahannya akan diadakan bersama juga, seperti double date waktu itu. Acara yang megah dilangsungkan untuk mereka yang akan menikah. Tapi suasana Sira dan Daram sudah tidak akrab lagi, kecuali sikap Daram ke orang tua Sira. दिल्ली से खास नमक पारे मंगाए हैं और लड़का आ रहा है 10 मिनट में चाय I'm sorry.
For one last time. So put your hands together for Dharam and Shira. No way. Untuk memperingati hari terakhir Shira dan Dharam bersama, teman Dharam menyuruh mereka berdansa. Di saat itu, chemistry mereka menyatu. Setelah selesai acara pernikahan mereka berdua, mamanya Shira menyadari jika Shira benar-benar tidak mencintai Anai dan menyarankan Shira agar tidak memaksakan apa yang bukan untuk pilihannya. Di saat itu juga Dharam SMS Shira, dan Dharam ingin membatalkan pernikahannya dengan Christine. Sebenarnya Dharam juga sayang dengan Shira, tapi Dharam tidak menyadari jika hatinya hanya untuk Shira. Begitu juga sebaliknya. Alasan menikah dengan Christine hanya karena kesal dan tidak ingin kesepian tanpa Shira. Sebenarnya, mereka berdua pasangan yang cocok, tapi harus mengikuti jalan pikirannya masing-masing terlebih dahulu sebelum menyatukan hatinya. Jika Dharam ingin membatalkan pernikahannya, maka Dharam harus menyelesaikan tantangan ketiga, yaitu merebutnya dari Anai. Dan tantangannya ketika mengikat janji pernikahan. Di saat itulah acara pernikahan bersama mereka berubah kacau. Tapi pada akhirnya mereka berhasil kabur dari kekacauan itu. Dan mereka saling mengikat janji pernikahan mereka sendiri.